Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 morfogenesis hewan akan mempresentasikan mengenai morfogenesis mata dan telinga. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hasanatul Wulan, Isna Arinita Putri, dan Safira Nurul Fadila. Baik, langsung saja. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Wulan. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi mata. Mata merupakan salah satu alat indera manusia yang berperan sebagai organ penglihatan. Mata manusia dapat membedakan sekitar 10 juta warna. Mata mendeteksi cahaya yang masuk dan mengubah cahaya tersebut menjadi impuls elektronika pada sel saraf. Selanjutnya, struktur bagian pada mata manusia, itu ada organ luar mata dan organ dalam mata. Organ luar mata ada alis mata yang berfungsi untuk menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata, kelopak mata yang berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata, bulu mata berfungsi untuk menyaring cahaya yang akan diterima mata, dan selanjutnya organ dalam mata. Organ dalam mata yaitu semua bagian mata saling bekerja sama meneruskan cahaya yang berasal dari sumber cahaya ke otak untuk dapat diproses oleh sistem saraf. Berikut struktur bagian organ bola mata manusia. Yang pertama, anterior chambers dan posterior chambers. Ini merupakan bagian mata mirip kantung jeli yang terletak di antara kornea dan iris. Aqueous humor merupakan cairan yang menyediakan nutrisi dan oksigen bagi kornea dan lensa. Selain itu, fungsi aqueous humor juga sebagai penyeimbang tekanan dalam mata. Canal sclem. Letak canal sclem ini berada di sekitar iris dan fungsinya untuk memudahkan pengeringan cairan berair. Selanjutnya koroid. Koroid ini merupakan lapisan pembuluh darah di antara sklera dan retina. Lalu badan siliari merupakan tempat produksi aqueous humor. Otot siliari, bagian yang bertanggung jawab untuk mengubah bentuk lensa untuk penglihatan dengan jarak yang berbeda. Konjungtiva merupakan membran bening yang terletak di bagian depan mata dan kelopak mata bagian dalam. Fungsinya yaitu menghasilkan lendir untuk melumasi mata. Lalu ada kornea. Kornea ini merupakan bagian mata yang berupa permukaan berbentuk kubah yang merupakan sistem optik nyata. Fungsinya yaitu untuk melindungi bagian sensitif di belakangnya dan membantu mata memfokuskan bayangan pada retina. Lalu ada bola mata yang berfungsi menunjukkan penglihatan binokular dengan mengabungkan gambar dalam korteks visual. Lalu ada lensa kristal berfungsi untuk mempertahankan fokus gambar pada retina. Letak lensa kristal ini berada di bagian belakang kornea. Lalu ada rongga mata yang merupakan memiliki bentuk kerucut yang berfungsi memberikan perlindungan pada mata. Lalu ada fovea yang merupakan lekukan pada makula yang memiliki fungsi memberi ketajaman visual tertinggi. Kelenjar lakrimal, saluran air mata atau dikenal dengan kelenjar lakrimal adalah bagian mata yang memiliki fungsi untuk mencegah dehidrasi pada kornea mata. Kantung lakrimal untuk menguras air mata dan puing dari mata. Iris merupakan bagian berupa cincin serat otot yang terletak di belakang kornea yang berfungsi untuk memberikan respon kecerahan cahaya sekelilingnya. Lalu ada makula yang merupakan bagian retina yang bertanggung jawab dalam penglihatan sentral. Optik disk merupakan lokasi di mana retina menciptakan titik buta. Lalu ada saraf optik yang merupakan jaringan serat saraf yang menghubungkan mata ke otak. Ada epitel pigmen retina, merupakan lapisan sel yang terletak di antara retina dan koroid yang menyerap penyebaran dan penyerminan cahaya. Lalu ada otot orbital, pada mata terdapat sebanyak 6 otot orbital yang bertanggung jawab dalam menggerakkan mata. Lalu ada sel fotoreseptor, yaitu bagian mata yang mengirimkan sinyal listrik ke otak. Lalu ada pupil dan selaput pelangi atau iris yang meneruskan cahaya yang berasal dari retina.
Kemudian kuantitas cahaya yang masuk ke bagian yang lebih dalam akan ditentukan oleh pupil. Apabila kondisi ruangan gelap, maka pupil mata akan melebar, dan apabila kondisi ruangan terang, maka pupil akan menyempit. Lebar pupil dipengaruhi oleh selaput pelangi atau iris yang ada di sekitarnya. Fungsi selaput pelangi atau iris tadi sebagai diafragma. Selaput pelangi ini merupakan bagian terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata. Lalu ada retina yang merupakan filem mata yang mengkonversi sinar cahaya menjadi sinyal listrik. Retina atau kerap disebut dengan selaput jala adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, terutama bintik kuning. Dari retina, cahaya akan diteruskan ke saraf optik. Lalu ada sklera, selaput putih, dinding mata, yang merupakan dinding mata putih yang memakai tekanan fluida internal untuk mempertahankan bentuk mata. Lalu ada subuh visual yang merupakan garis imajiner yang menyokong generasi dari titik fiksasi. Lalu ada zonules yang merupakan bagian mata yang mirip dengan tali serat, di mana fungsi zonules ini untuk mempertahankan lensa mata pada posisinya. Ada vitreous humor yang merupakan cairan mirip jeli yang mengisi mata. Lalu ada rongga vitreous yang merupakan ruang antara lensa dengan retina. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wulan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Vira. Kepada Saudari Vira dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara kerja mata manusia. Kornea mata akan menerima cahaya dari sumber cahaya, lalu pupil akan meneruskan cahaya tersebut. Pupil akan menentukan kapasitas atau jumlah cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Apabila kondisi ruangan gelap, maka pupil mata akan melebar, dan apabila kondisi ruangan terang, maka pupil akan menyempit. Lebar pupil dipengaruhi oleh selaput pelangi atau iris yang ada di sekitarnya. Fungsi selaput pelangi yaitu sebagai diafragma. Selaput pelangi ini merupakan bagian yang terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata. Lensa mata akan menerima cahaya dari pupil dan akan meneruskan ke retina. Fungsi lensa mata adalah untuk mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Lensa akan menipis ketika melihat benda yang jatuh dan lensa akan menebal ketika melihat benda yang dekat. Setelah retina, cahaya akan diteruskan ke saraf optik, yaitu saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina untuk menuju ke otot. Berikutnya perkembangan mata. Vesikula mata terbentuk di daerah dielsephalon. Daerah otak depan bagian posterior, selanjutnya penonjolan lateral. Sebab itu membentuk vesikula optik. Vesikula optik menginduksi eksodrem. Berikutnya membentuk plakoda lensa. Plakoda lensa membentuk invaginasi atau menginduksi vesikula optik menjadi cawan optik. Hubungan cawan optik dan otak penyempit tangkai optik. Lapisan cawan optik berdiferensiasi lapisan luar, lapisan berpigmen menjadi retina berpigmen. Lapisan dalam, lapisan sensori retina. Bakal, lensa invaginasi membentuk gelembung, melepaskan diri dari ektodrem. Berikutnya lensa menginduksi ektodrem membentuk kornea. Pembentukan lensa. Sel-sel lensa pada sisi dekat retina menjadi panjang, berbentuk serabut, dan menghasilkan kristalin. Lensa dipenuhi dengan sel-sel kristalin yang jernih atau transparan dan tidak berinti. Pembentukan mata pada manusia dimulai pada minggu keempat. Pembentukan mata pada manusia pada minggu ke-7, koroid dan sklerea. Cawan optik, induksi mereskim atau neural phase, koroid atau pembuluh darah, jaringan ikat pada sklerea. Kornea berhubungan dengan sklerea di bagian depan dan membentuk
bagian mata yang membatasi lensa dan iris setelah lahir menjadi transparan. Ringkasan induksi dalam proses pembentukan mata, seperti pada bagan berikut. Berikut gambar skema pembentukan mata. Berikutnya pembentukan telinga. 3 bagian telinga, telinga luar, pinna, dan telinga auditory, meatus eksternal. Telinga tengah, 3 auditory ossicles dan rongga timpani. Telinga dalam. Ketika bumbung neuron menutup, ektodrem di kedua sisi bumbung neuron menebal dan plakoda otik. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vira. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini ada pembentukan vesikula otik. Plakoda otik, invaginasi membentuk vasikula otik A, vasikula otik lepas, membentuk ganglion saraf pendengaran. Selanjutnya, ada perkembangan skala timpani dan vestibuli. Ductus colea dikelilingi oleh cartilaginous cell. Pada minggu ke-10 muncul vakuola yang sangat besar di cartilaginous cell, dan ductus colea terpisah dari skala timpani, skala vestibuli juga terpisah. Selanjutnya, perkembangan skala timpani dan vestibuli. Ada ductus colea dikelilingi oleh cartilaginous cell. Pada minggu ke-10 muncul vakuola yang sangat besar di cartilaginous cell. Ductus colea terpisah dari skala timpani menjadi skala vestibuli juga terpisah. Perkembangan kanal semisirkular. Yang A itu pada gambar A itu 5 minggu, selanjutnya pada gambar B itu 6 minggu, yang C 8 minggu, yang D, E, F itu aposisi, fusi, dan hilang bagian tengah dinding semisirkular. Ini sayatan melintang embrio 7 minggu. Yang bagian A itu tubotympanic recess, celah pharynx, kondensasi mesenkim. Nah, lalu bagian B itu bagian telinga tengah, bagian auditory, ossicles, garis kuning A, bakal rongga timpani. Selanjutnya ada turunan lengkung pharynx, ada 3 lengkung pharynx pertama, malleus denticus pada ujung bagian dorsal lengkung pertama, steps pada lengkung kedua, yang B itu bagian telinga tengah memperlihatkan kontak malleus dengan gendang telinga, stapes akan berhubungan dengan bagian oval window. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.